Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Ekraf episode ketiga bersama saya Dia Salma dan aku Nadia Anita. Oke, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget. Bisa diperkenalkan bagi kakak-kakak? Oke, kenalin, nama gue Pascal Fadila. Gue di sini sebagai manajer di perusahaan Putra Darmawan, CV Putra Darmawan. Manajer marketing. Iya, lulusan UIN juga. Tahun 2021 kemarin lulus. Alhamdulillah. Tahun ini berarti ya? Tahun ini 2021. Dan sebelumnya di jurusan akuntansi juga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2016. Ya, perkenalkan saya Muhammad Rezi Darmawan, direktur dari CV Putra Darmawan, perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, promosi dan juga konveksi. Nah, saya alumni dari Ekonomi Pembangunan, lagi proses buat kelulusan, ya kan? Karena emang sudah bekerja dari tahun 2017 sambil kuliah gitu. Wah, keren juga ya. Ternyata udah dari 2017 Kakak udah mulai kerja. Betul, sudah mulai bekerja. Dulu sebagai marketing juga di perusahaan kakek. Begitu. Sebelumnya aku mau tanya dong Kak. Berarti pendiri dari CV Darmawan ini Kak boleh tahu siapa? Pendiri dari CV Putra Darmawan itu Beliau ini lah. Betul, saya sendiri. Karena waktu itu saya berpikir untuk mengekspansi pasar. Karena dulu itu pemikiran saya ketika bekerja itu masih ada patokan gitu kan. Ketika menjadi manajer marketing ketika menjadi marketing representatif di perusahaan kakek itu kayak masih ada batasan. Sedangkan dari gua pribadi itu mempunyai pemikiran untuk mengekspansi pasar lebih besar gitu. Makanya gua memutuskan di akhir tahun 2020 di mana waktu itu banyak orang yang menutup perusahaan bahkan akibat dari pandemi. Terutama saudara-saudara terdekat banyak yang bangkrut, banyak yang kehilangan pekerjaan karena memang banyak dialihkan ya dana instansi pemerintahan itu ke COVID-19 begitu. Jadi gue memutuskan agak sedikit gambling sih dengan kapasitas modal yang seadanya dan resiko yang ada gitu, dengan resiko pekerjaan tidak ada bahkan ya kan. Gue memberanikan diri karena gue mempunyai ide yang ide percaya diri untuk mengekspansi pasar lebih besar begitu. Dan setelah itu baru gue nyusun tim gitu, termasuk Pascal ini sebagai tim awal gue gitu. Kalau misalnya zaman Nabi Muhammad yang 9 orang tuh sebutannya sahabat. Benar, bukan sahabat, maksudnya yang memeluk Islam pertama gitu. Ya, itulah pokoknya orang-orang terdekat pertama yang gue ajak, yang nggak sembarangan orang juga gue ajak karena gue sudah mengenal Pascal dari dulu segala macam kan, dari dia di akuntansi sebagai junior juga, dan gue lihat kapasitasnya ada, jadi gue ajak Pascal juga untuk ikut join di perusahaan ini gitu sih. Kalau boleh tahu tuh Kak, kan bikin ini tuh pas 2020 boleh tahu itu pandemi yang benar-benar kayak semua orang tuh shock gitu. Nah itu tuh gimana sih cara manage dan berani untuk maju dan punya bayangan kalau perusahaan itu tuh bakal maju dan jalan gitu? Ya sebenarnya gampangnya gini, ketika kita merintis sebuah bisnis, yang pertama kita pastikan kan kita percaya dulu dengan kapasitas diri kita gitu kan. Itu kunci pertamanya. Ketika kita sudah percaya ataupun pede dengan kapasitas kita, dengan relasi yang ada, dengan kemampuan yang ada, ya kalau menurut gue sih walaupun ada pandemik apapun, ada bencana apapun, pasti ada jalannya, ada jalan keluarnya lah ibaratnya kayak gitu. Karena yang gue yakini ketika gue menjadi salah satu marketing di perusahaan kakek gue,
gue udah mempunyai relasi ataupun bekal yang cukup dalam artian trust orang-orang pemerintahan, karena kan perusahaan kita kan bergerak di bidang pengadaan ya, supply cetakan, supply barang dan jasa segala macamnya. Bahkan kita sekarang pun udah menggarap di interior design kan, segala macam yang perlu gue yakini itu aja, trustnya dulu gitu. Untuk masalah kapasitas modal dan hal-hal lainnya di belakangnya, produk lainnya itu bisa mengikuti. Yang paling penting itu trust orang terhadap kita, terhadap perusahaan gitu. Karena yang dilihat muka perusahaan itu adalah muka dari orang-orang di dalamnya gitu. Mukanya gua sebagai direkturnya, mukanya Pascal sebagai manajer marketingnya, dan muka teman-teman tim lainnya yang ada di Putra Darmawan itu, begitu. Sebagai wujud dari citra perusahaan. Betul. Seperti itu. Dan nambahin juga, kalau menurutku memang di awal ini karena kan Bang Regi yang pertama kali kan Bang diskusi sebelumnya gimana nih kalau memang kita buat perusahaan dulu nih di awal gitu kan. Dan memang yang dilihat bahwa pertama itu adalah keyakinan. Jujur memang itu sebagai senjata kita punya pertolongan. Tapi kata Nadia gimana nih Kak, kalau misalnya lagi penuh berani karena yakin. Jadi dari sekian banyak resiko tentunya ada keraguan. Nah, kalau menurut gua yang berani untuk tetap berjuang bahkan seperti Bang Rezi ini akhirnya bisa untuk membuat perusahaannya, yang gua lihat ya karena keyakinan itu nomor satu. Karena sisanya dari keyakinan itu bisa mengatasi berbagai macam keraguan yang ada, entah resiko-resiko apapun yang ada di depan mata seperti itu. Karena bisnis nggak jauh lari dari konsekuensi, dari resiko. Bisnis itu berbicara tentang itu, karena ketika orang ingin memulai bisnis tapi dia tidak mengenal resikonya, maka orang itu akan gagal. Karena ketika kita ingin masuk ataupun terjun ke dunia bisnis gitu, kita sudah melihat dulu nih resiko terpahitnya apa, kita sudah mampu untuk menghadapinya, baru kita berani untuk melangkah ke situ gitu. Artinya yakin dan berani nggak asal, ada observasi dulu sebelumnya. Betul, ada observasinya juga gitu. Ada pengalaman bergetar. Ada pengalaman sebelumnya juga begitu. Jadi kita yakini bareng-bareng dan dengan tim yang kuat ya, walaupun baru dibentuk, tapi ya kita pasti evaluasi terus ke depannya agar supaya perusahaan ini menjadi perusahaan yang besar. Seperti itu. Oke, tadi yang paling di highlight itu kan berarti soal keyakinan ya Kak dalam membangun sebuah bisnis. Nah, mau tahu dong Kak, apa sih yang meyakinkan Kakak kalau bisnis itu tuh cocok buat Kakak dan punya peluang besar, dan kenapa pilih bisnis pengadaan barang dan jasa ini? Oke, Pascal mau dicoba jawab. Jadi pertanyaan intinya apa tadi? Boleh diulang? Kenapa? Apa yang meyakinkan Kakak kalau bisnis itu tuh cocok untuk Kakak dan punya peluang besar di pasaran, dan juga kenapa pilih bisnis pengadaan barang dan jasa ini? Oke, jadi gini, kalau menurut gua ya, karena pengalaman juga yang pertama, karena keyakinan tadi kan dua, kita observasi dan pengalaman. Kenapa kita yakin? Karena dari pengalaman sebelumnya memang sudah dijalankan bisnis di bidang seperti ini, yaitu di bidang pengadaan barang dan jasa. Kenapa yakin? Karena kita meyakini apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jadi banyak orang-orang di luar sana meyakini bisnis apa, artinya nggak hanya sebatas yang terbaik itu hanya di barang dan jasa, enggak. Tapi meyakini apa yang kita kerjakan sebelumnya di bidang barang dan jasa. Nah, ketika sudah meyakini, bagaimana caranya kita bersungguh-sungguh atau ikhtiar dalam memperjuangkan apa yang kita jalani. Maka dari situ kita meyakini, sebelumnya pengalamannya di sini, berarti kita harus sukses lah atau berhasil di bidang ini. Akhirnya kita bagaimana untuk menerapkan strategi-strategi, bagaimana kita mengkonsepkannya, karena urutannya untuk dalam memanajemen bisnis, kalau menurut gua ya, yang pertama itu kita nentuin dulu nih tujuan perusahaan ini tuh apa, targetnya tuh apa gitu. Nah, ternyata tujuan perusahaan sudah ditentukan, targetnya sudah ditentukan, kita dapat bekerja sama untuk mengadakan kegiatan bisnis ini dengan klien-klien di instansi maupun perusahaan swasta, sudah terkonsep dengan matang, kita buat strateginya bagaimana, kemudian baru bagaimana menyiapkan senjata ini apa yang dibutuhkan, produknya ya kan. Nah, kalau dari Putra Darmawan sendiri memiliki 3 kunci yang utama. 3 itu apa aja?
Bang Reni? Yaitu ada trust, ada produk juga, dan modal seperti itu. Jadi 3 hal itu menjadi senjata utama kita, sehingga kita yakin ternyata di pasar kita sudah ngegarap di berbagai bidang, di berbagai tempat, ya kan, senjatanya udah mantap. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus tinggal berjuang aja, sisanya ikhtiar. Maka dari itu sampai sekarang alhamdulillah pun masih bertahan dengan berbagai proyek yang ada seperti itu. Soalnya memang perusahaan ini ibaratnya punya tujuan besar gitu, belum tentu tujuannya ada. Untuk tujuan jangka pendeknya ya kita bagaimana cara membuat sistem perusahaan ini agar lebih baik gitu sampai di akhir tahun nanti. Seperti itu. Maka dari itu banyaklah catatan-catatan selama kita berproses sebagai perusahaan rintisan itu untuk menjadikan perusahaan ini itu semakin besar lah ke depannya gitu. Dan tadi nyambung ke pertanyaannya dia tentang kenapa memilih pengadaan barang dan jasa gitu kan. Nah, sebenarnya setiap bisnis itu ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing gitu. Nah, cuman nggak semua orang bisa masuk ke situ gitu. Dalam artian gini, pasti setiap orang mempunyai passionnya masing-masing gitu. Dan kita pengadaan barang dan jasanya itu di lingkup kesehatan, di ruang lingkup kesehatan gitu, kayak dari instansi paling kecilnya misalnya kayak puskesmas sampai dengan Kementerian Kesehatan seperti itu. Nah, kita di samping emang keadaan lagi pandemik, di samping kita ada passion juga untuk ibaratnya mengadakan barang dan jasa untuk instansi-instansi tersebut, tapi kita juga ada sedikit moral hazard ya, bahasanya apa sih, moral terhadap keadaan sekarang gitu. Jadi kita di samping ibaratnya kalau misalnya kita dapat keuntungan dari pengadaan barang dan jasa untuk instansi kesehatan itu adalah sebagai bonus, tapi kunci utamanya kita adalah membantu instansi tersebut untuk menyediakan keperluan mereka selama pandemik saat ini untuk tersalurkan dengan baik kepada ataupun terhadap masyarakat Indonesia seperti itu, terutama DKI Jakarta begitu. Soalnya bahkan kita paling jauh itu udah ada kontrak kerjasama untuk pengadaan branding kesehatan itu sampai ke Aceh Selatan seperti itu. Karena ini dari program Ekraf juga ya, artinya memang menginginkan atau menumbuhkan para teman-teman semua ini untuk berjuang bisnis gitu kan. Sebenarnya simpelnya seperti ini deh. Kenapa dipilih pengadaan barang dan jasa? Karena dimanapun orang pasti membutuhkan 2 hal, kalau nggak barang ya jasa. Betul. Itu makanya dari situ kita melihat di mana ada peluang untuk barang dan jasa ini dan kita tekuni setiap peluang yang ada seperti itu. Makanya kenapa bahasan tentang Putra Darmawan itu adalah bahasan ekspansi. Karena gua pribadi ingin perusahaan ini itu mempunyai peluang di segala lini bidang gitu. Terutama di bidang percetakannya. Kita pengen ke depannya itu bahkan kita bisa menyediakan ataupun tujuan utamanya ya, menyediakan kemudahan ataupun interkoneksi antara antara konsumen dan produsen gitu, dengan e-commerce lah ibaratnya gitu, dengan seperti Shopee lah, aplikasinya seperti Shopee gitu yang bisa dimainkan lewat internet gitu. Nah, itu tujuan kita tuh untuk digitalisasi di era percetakan. Cuman di samping itu kita tetap ketika ada suatu peluang mau pengadaan apapun kita tekuni di situ. Karena kita ada passionnya di situ seperti itu. Kalau udah nggak ada passion, selesai sebenarnya bisnis nggak bakal running gitu. Oke Kak, kalau ngomongin passion emang tergantung pribadi masing-masing ya. Nah, tapi betul. Untuk Kak Rezi dan Kak Pascal ini kan kita udah bikin CV tentang pengadaan barang dan jasa. Boleh nggak sih Kak di-sharing tentang proyek yang sekarang lagi dijalanin itu apa aja dan gimana pengalamannya gitu? Boleh dari Pascal dulu kali ya. Kalau buat yang dikerjain apa aja, mulai dari barang, sebutnya itu berbagai macam. Nah, core bisnis di perusahaan ini yaitu dicetakan dan konveksi. Namun karena kita niatnya melayani gitu, jadi kita bisnis ini kan konsep yang dari dulu sudah ada ya. Cuma kita
bukan tujuannya serta-merta hanya untuk berbisnis, karena output dari bisnis adalah profit, ya kan? Tapi di dalam menjalani ini kita punya apa ya, keinginan lain, yaitu melayani berbagai lini bidang, entah itu di instansi maupun perusahaan. Nah, karena dari itu kita mengalami berbagai hal di dalam melayani konsumen tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah, barangnya ada cetakan, ada konveksi, ada kebutuhan ATK. Biasanya di instansi perusahaan itu pasti membutuhkan ATK, yaitu alat tulis kantor atau ART, alat rumah tangga. Atau yang terkini nih, yang baru-baru ini, karena memang lagi ada musibah COVID-19, kita pun membantu melayani kebutuhan seperti APD, seperti pemulasaran jenazah, dan segala macam kebutuhan lainnya. Atau yang kemarin sempat booming, kebutuhan gas, oksigen. Nah, kita pun melayani sampai ke membantu sampai hal-hal seperti itu. Nah, kalau buat pengalaman kayak gimana aja macam-macam, gitu kan. Ada yang sempat ada yang emang ketidaksesuaian antara spek yang dibutuhkan atau bagaimana. Nah, itu sebagai tantangan menurut gua. Tantangannya gimana? Bahwa kita harus lebih memahami iklim. Klien kita ini siapa? Dia ini kebutuhan itu seperti apa? Karena ketika ditanya kebutuhan, kadang orang jawabnya, gue cuma butuh bagaimana perlengkapan kantor tercukupi. Cuma detail seperti apa, karena kan kita menyediakan. Artinya ketika dipinta pulpen misalnya, yang kita sediain pulpennya misalnya tinta hitam, nanti dibutuhin tinta warna biru. Nah, jadi hal-hal seperti itu artinya banyak miss pemahaman antara kebutuhan dengan kita sebagai penyedia gitu. Nah, tantangannya apa? Kita harus lebih memahami bagaimana caranya agar komunikasi lebih baik, agar si konsumen pun tahu bagaimana mengkomunikasikan kebutuhannya, kita pun tahu bagaimana menyediakan sesuai kebutuhan, seperti itu kurang lebih. Paling terbaru itu si Pascal itu dia ada proyek lumayan besar untuk pengadaan cetakan kartu vaksin sama sertifikat vaksin. Itu ada di daerah instansi kesehatan di daerah Kalideres gitu. Itu yang paling besar. Dan kalau misalnya dari gua pribadi, itu juga sekarang lagi garap untuk proyek itu untuk PON, konveksinya PON, jaket tentang olahraga nasional yang di Papua itu udah mulai menggarap untuk divisi pemasarannya. Ya semoga aja proyeknya berlanjut sampai dengan proyek besar PON-nya seperti itu. Ya kita kan namanya perusahaan rintisan, pasti kita berawal dari yang kecil-kecil, lama-lama kan jadi besar. Itu aja yang penting, jangan selalu walaupun tujuan kita itu untuk profit, tapi kita harus tahu gitu, untuk mendapatkan profit itu bukan hal yang tidak melalui proses, tapi ada proses, ada tahapannya gitu. Dari pekerjaannya misalnya nilainya cuma 1 juta, terus berlanjut ke 10 juta, berlanjut ke 100 juta, sampai bahkan ke 1 miliar, seperti itu. Yang penting kita tetap, kunci dari bisnis itu ketika kita sudah menjalaninya semua, konsisten sama komitmen aja begitu. Karena ketika konsisten sama komitmen itu sudah bertolak belakang, maka dari diri kita sendiri sudah tidak ada semangat lagi untuk berbisnis begitu. Karena butuh fokus. Ketika 2 hal tadi bertolak belakang, ada pergolakan pemikiran, pergolakan hati. Ya, itu yang membuat kita jadi labil. Nah, pembisnis itu jangan sampai labil, bahaya. Coba bisnis A belum dijalankan dengan maksimal, udah mau ganti lagi ke B. Nah, itu tuh nggak konsisten namanya itu. Gitu sih. Iya, betul Kak. Setuju sih tentang konsisten dan komitmen sama proses yang tadi dijelasin Kak Reza sama Kak Pascal ya. Nah, terus ini menarik juga sih Kak, kalau ngulur ke belakang, Kak Reza dan Kak Pascal itu kan masih kuliah gitu ya. Nah, terus ini ngerintis, apa nggak susah Kak ngebagi fokus antara kuliah dan kerja kayak gitu? Itu gimana tuh Kak? Boleh di-sharing? Membagi waktu sebenarnya itu ada kuliahnya ya, manajemen waktu itu, walaupun itu secara informal ya, misalnya kayak kita berorganisasi atau segala macam, pasti itu dijelasin kan masalah manajemen waktu. Memang pasti bakal sulit gitu, kayak gue bukannya pembenaran terhadap kuliah gue yang lelet, tapi sebenarnya gue bisa kuliah tepat waktu gitu, di samping gue bekerja gitu.
Cuman memang manajemen waktunya itu yang agak sulit gitu kan, karena kita banyak memikirkan hal-hal yang terkadang itu fokus kita itu terbagi gitu. Kalau untuk saat ini udah enak gitu, ibaratnya kan gue cuman menyiapkan prasyarat untuk wisuda kan, udah nggak ada skripsi lagi, udah selesai lah ibaratnya, udah tinggal wisuda. Tapi di tahapan-tahapan proses, apalagi di semester berapa ya, semester akhir lah, semester mulai KKN tuh 5, 6, 7, 8 tuh, itu udah lumayan, itu agak sedikit prioritas. Jadi pernah waktu itu bahkan jadi pengalaman dan catatan, gue pernah dapat pekerjaan di daerah Senen gitu, instansi kesehatan. Itu pekerjaannya itu lumayan besar gitu, karena udah bertahap dari yang kecil sehingga gue dapat yang besar. Nah di saat itu pula gue bentrok sama fokus gue di kuliah, adapun itu UAS gitu kan. Nah gue sebenarnya bisa menangani dua hal itu secara berbarengan, tapi karena hektikan ataupun urgensi yang ada gitu kan, selain kuliah kuliah kerja, ada lagi misalnya di keluarga segala macam, di pertemanan kayak gitu. Jadi agak gimana ya, konsentrasi itu agak lumayan buyar gitu. Jadi bahkan gue memutuskan kontrak kerja itu hanya untuk fokus untuk salah satu mata kuliah ini gitu, supaya gue nggak ngulang di semester yang akan datang gitu. Karena ketika gue ngulang di semester, misalnya gue ngulang di semester 6, berarti gue ngulang lagi semester 8, otomatis waktu gue kemakan. Mending gue selesai itu dulu sambilan, ya ibaratnya rezeki nggak ada yang tertukar lah segala macam kan kalau masalah rezeki. Makanya ya udah gue jalanin aja. Cuma itu jadi pembelajaran gue ketika saat ini. Gue mikir dulu itu sebenarnya gue bisa ngurus dua-duanya, cuma itu bisa jadi pengalaman kita gitu. Agak lumayan repot sih untuk menanganinya gitu, untuk fokus kedua-duanya gitu, karena kan kita tangan cuma 2, kaki cuma 2 ya kan, tapi disuruh kage bunsin kan. Sedangkan kan area wilayah kerja kan di Jakarta gitu kan, kampus di Tangerang Selatan gitu kan, walaupun namanya UIN Jakarta begitu. Ya agak sedikit jadi pengalaman aja sih, cuman ya semakin hari kan kita kan harus terus belajar gitu, harus terus upgrade diri kita gitu masalah manajemen waktu, walaupun ya tetap masih banyak miss waktu lah di gua pribadi gitu, ataupun selama merintis perusahaan pasti, karena itu kan menjadi catatan terus dan akan menjadi upgrade terus gitu untuk kedepannya gitu. Pasti agak sedikit kelimpungan ya, cuman ya insya Allah kalau udah selesai kayak sekarang aja udah santai, udah fokus ke kerjaan, bahkan udah merangkap udah bikin bisnis baru lagi, bisnis plan baru lagi segala macam gitu. Karena kalau kita orang-orang yang bekerja itu pasti ketika diem malah sakit gitu. Jadi udah terbiasa terpacu dengan waktu, terpacu dengan deadline segala macam. Jadi ketika kita nggak ada kegiatan, pasti kita akan menghasilkan kegiatan yang baru begitu. Itu sih. Setuju Kak. Terus kalau misalnya sekarang ini, di masa-masa sekarang, setelah CV ini kan dibangun sejak 2020 dan sekarang ini udah 2021. Itu boleh ceritain nggak sih Kak, perkembangannya sudah sejauh mana dan langkah apa yang Kakak mau ambil untuk kedepannya itu bikin perusahaan ini semakin luas gitu? Kalau misalnya ya progres alhamdulillah udah luar biasa, dari bahkan ini kan timnya baru dari akhir tahun, timnya tapi baru kebentuk di awal tahun ya kan. Bahkan dari bulan Februari, jadi kalau di di perusahaan penyuplai ataupun vendor ya, itu di Januari di Februari itu pasti kosong tuh pekerjaan begitu. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman gue selama beberapa tahun di perusahaan kakek gue, dan gue langsung mempaketkan itu secara ringkas dan gue kasih pemahaman ke teman-teman marketing, ke Pascal dan yang lain-lain, itu di bulan pertama pun kita udah mulai dapat kerjaan gitu. Di 2 minggu pertama itu kelilingnya gitu kan, nyari relasinya. Di minggu ketiga, minggu keempat itu udah mulai banyak klien yang order ke kita, udah metik buah gitu. Padahal sebelumnya itu kalau gue udah estimasi pahit di Januari sama Februari itu pasti kosong gitu, baru mulai di Maret, karena kan anggaran itu baru lancarnya mulai anggaran itu lancarnya kan di bulan Maret gitu kan kalau pemerintahan gitu. Nah sampai detik ini udah lumayan sih progresnya,
sangat bagus gitu, tinggal dimantapkan aja di akhir tahun. Cuman emang banyak hal-hal yang gimana ya, agak sedikit menghambat, dalam artian ketika negara kita ini udah mulai menuju normal gitu kan, tapi tiba-tiba dihalangi dengan dengan PPKM lagi seperti itu. Bukan kita menyalahkan pemerintah ataupun kita menyalahkan keadaan, tapi ketika bagian dari hambatan dan tantangan kita gitu kan. Seiring dengan berjalannya waktu kita udah menargetkan, tapi dengan keadaan seperti ini ya kita agak sedikit mengerem itu. Misalnya kayak tujuan tahun ini kita misalnya mau ada mesin cetak gitu kan, karena kita kan masih kerja sama nih sama produsen percetakan gitu kan. Nah kita rencananya tahun ini itu di akhir tahun itu kita mau apresiasi kinerja kita semua gitu, dari profit yang ada kita jadikan itu sebagai mesin cetak gitu. Cuman ya insya Allah masih berjalan gitu kan, siapa tahu ada rezekinya di akhir tahun kan. Cuman itu agak sedikit kehambat karena tiba-tiba keadaan seperti tahun kemarin lagi gitu, agak sedikit direm lagi. Terus COVID-nya meningkat lagi kan, ya udah gitu, berarti emang ada takdir yang lain. Cuman untuk progres ya gua akui udah lumayan sangat bagus gitu untuk perusahaan skala rintisan yang berjalan di tahun-tahun pandemik seperti saat ini. Pasti kalau bangun bisnis pasti butuh modal dong Kak. Nah, kalau kita lihat kita sedikit balik ke belakang, boleh ceritain nggak Kak gimana sih proses ngebangunnya benar-benar dari awal, dari modal sampai cara menyebarluaskannya ke masyarakat? Nah itu tadi kan yang dijelasin sama Pascal tadi, kunci bisnis ya. Kalau menurut gue itu ada 3 yang tadi dijelasin, ada trust, ada produk, ada capital ataupun modal gitu kan. Nah, 3-tiganya ini nggak ada levelnya. 3-tiganya ini itu saling keterkaitan gitu, menjadikan itu segitiga yang sama sisi gitu. Sebagai frameworknya itu 3 itu gitu kan. Nah, cuman emang yang paling kunci utamanya untuk kita bisa mendapatkan hal lain gitu. Misalnya kayak kita ada modal nih, tapi belum tentu kita punya trust ataupun punya produk gitu. Terus kita punya produk, belum tentu ada trust sama modal gitu, karena itu harus dibangun. Tapi ketika kita sudah mempunyai trust, produk dan modal itu akan datang gitu, dengan kepercayaan orang terhadap kita. Misalnya nama kita ini udah baik dari dulu misalnya gitu kan, di kalangan keluarga, di kalangan teman, di kalangan saudara, di kalangan relasi gitu yang luas gitu kan, misalnya teman organisasi, senior, segala macam. Ketika kita mempunyai trust itu saja, orang-orang bakal percaya sama kita ketika kita minta bantuannya untuk saat ini gitu. Nah makanya dari awal gue mempunyai limit lah segala macam. Kita pasti mempunyai batasan gitu kan. Untuk masalah pekerjaan, alhamdulillahnya gitu kan, pekerjaan lumayan banyak gitu. Kalau untuk karena gue udah menjelajah 1 DKI gitu untuk instansi kesehatannya kan. Tinggal teman-teman dari marketing yang masuk lagi gitu, kayak Pascal loh, jago banget dia untuk lobby itu mantep banget gitu kan. Karena di awal memang di briefing kayak gitu ya kan. Awalnya gue juga kurang paham nih kayak gimana, karena memang udah sharing semua ya kan. Jadi kita switch pemain lah. Iya. Yang tadinya belum pernah ke lapangan masuk ke lapangan. Yang tadinya di lapangan langsung manage bagaimana sistem ini berjalan dengan lancar. Jadi itu yang balap. Makanya yang gue rasain yang betul. Yang pertama itu trust. Karena trust itu dibentuk. Kalau modal produk itu dicari. Jadi kalau udah kebentuk nyari gampang. Tapi kalau nyari nemu nih yang nggak bentuk, yang mau dibentuknya belum jadi, nggak tahu mau diapain gitu kan. Makanya itu dulu trustnya dulu ya. Alhamdulillah dari tahun 2017 relasi udah terbangun ya kan, sampai sekarang ya trustnya udah ada, tinggal cari masalah kapitalnya. Nah masalah kapital itu banyak caranya, kayak misalnya kita punya tabungan kita gitu kan, misalnya tabungan walaupun jujur tabungan gue terkuras selama pandemi gitu, tabungan ya sisa-sisa bonus perusahaan lah di perusahaan kakek gue gitu, itu terkuras pas pandemi. Dan ketika gue mau buat perusahaan itu benar-benar nekat, dalam artian ketika gue buat perusahaan gue udah nggak ada modal nih ceritanya gitu, ataupun dalam artian modal gue udah cukup buat gue gitu, nggak bisa buat ngegarap kerjaan
teman-teman marketing yang lain nih, kayak Pascal dan lain-lain gitu kan. Untuk kebutuhan kantor lainnya. Betul. Nah, cuman gue memberanikan diri dengan kapasitas gue yang ada. Toh gue juga belum pernah minta tolong sama orang-orang di sekitar gue. Yaitu cara yang gue lakuin, gue minta tolong sama keluarga besar gue, sama saudara, sama orang sekitar gue yang emang dia mau ngebantu. Tapi tetap ibaratnya ketika gue ada yang gue tawarin ngebantu secara cuma-cuma, ada juga yang gue tawarin secara kerjasama investasi gitu. Dan untuk sampai saat ini untuk nge-backup modal kan, soalnya kan berjalannya waktu itu makin banyak pekerjaan, alhamdulillah gitu kan. Nah, tapi untuk kapasitas modal otomatis kan makin bertambah banyak gitu, karena uang kita itu muter gitu. Jadi kalau untuk pekerjaan kayak gini tuh uangnya muter terus gitu. Baru ketahuannya itu di akhir tahun gitu. Di akhir tahun itu baru semua ketahuan, duitnya itu ada berapa, profit perusahaan berapa, omset perusahaan berapa. Kalau untuk sekarang profitnya baru profit berjalan ketahuannya gitu. Tapi kalau untuk net income bersihnya itu baru di akhir tahun. Nah, untuk sekarang kalau gue pribadi diskusi sama teman-teman gimana cara kita buat dapetin modal lebih. Nah, baru kita pelajari segala macam. Rupanya kita nemuin jalan, yaitu membuat kerjasama investasi gitu. Jadi kerjasama investasi sama orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ibaratnya dia mempunyai uang dingin nih gitu, tapi nggak dikemana-kemanain gitu, daripada dia diem ataupun ada banyak yang mau naruh di deposito. Nah, kita ngajak ngobrol dia ataupun segala macam, kita ajak kerjasama dan keuntungannya nanti kita bicarakan gitu, profit sharing, bagi hasil gitu, persentasenya bisa flat, bisa sesuai keadaan segala macam gitu. Jadi alhamdulillah untuk saat ini modal kita pun terpenuhi, walaupun memang pekerjaan kita bisa dikatakan semakin hari semakin bertambah gitu. Jadi ya itu tantangannya gitu sekarang itu. Jadi orang itu bahkan ada yang bilang kayak sekitar gitu kan, saudara-saudara itu bahkan ada yang bilang, wah gila lu itu kerjaannya banyak tapi modalnya nggak ada gitu. Sedangkan orang itu kebalikan, modalnya ada tapi kerjaannya nggak ada gitu. Ya udah, gue bilang ya udah tinggal dikolaborasiin aja, kan nggak ada kerjaan, modalnya ada kan, sini modalnya biar gue yang puter gitu. Jadi tinggal pintar-pintar kita aja buat ngelobi orang-orang di sekitar kita gitu. Karena ya intinya di awal tadi, yang penting kita yakin pasti ada jalan keluarnya gitu. Tiba-tiba ada aja dari mana ide konsepnya itu pasti ada aja gitu. Yang penting kita jangan takut untuk menghadapi hari esok gitu. Ketika misalnya aduh besok nggak ada duit nih gitu. Bahkan sering gitu, misalnya kayak Pascal tiba-tiba, bang udah turun kerjaan nih, butuh dana modal segini. Iya, gue iyain aja dulu gitu. Padahal di ATM nggak ada duit, di rekening nggak ada duit, di tagihan belum cair segala macam. Cuman gue yakin jalan Allah itu ada gitu, sehingga pasti ada jalan. Kalau dari pribadinya yang penting jangan sampai kabur dari masalah. Betul, itu jangan kabur dari masalah. Ide itu bakal datang, modal itu bakal datang, masalah pun bakal datang. Betul, masalah itu. Kalau misalnya masalah datang, kitanya nggak berpikir bagaimana caranya untuk solusinya gimana, atau kita menghadapi atau mau cabut, ya ide, konsep dan kebutuhan lainnya ya nggak bakal datang karena kita cabut. Betul. Sebenarnya udah datang kalau menurut gua, cuma karena kita udah cabut dulu jadi kita nggak nemu, kayak gitu lah kurang lebih. Ya, ibaratnya kan banyak tuh meme-meme yang ibaratnya dia lagi nyangkul ataupun lagi nambang emas kan, tiba-tiba dia cabut, padahal itu satu kali paculan lagi udah dapat emasnya, begitu gitu sih. Jadi buat Nadia sama dia ini kalau ada masalah kira-kira cabut atau tetap dihajar? Iya. Hantem, jangan sampai Hajar terus Kak. sampai ide dan konsepnya nggak ketemu. Betul. Karena pasti ketemu dulu lah, kalau dia kan sudah di mana gitu. Pasti ketemu, soalnya kalau kita yakin pasti ketemu, tapi kadang-kadang ada rasa was-was gitu. Cuman kalau udah rasa was-was mengelilingi kita gitu kan, rasa was-was itu timbul dari setan soalnya. Rasa was-was itu timbul dari setan. Ketika dia udah menguasai kita, percaya aja, kita itu ada Tuhan gitu. Kalau orang udah nggak percaya adanya Tuhan, maka jalan nggak akan keluar. Tapi kalau selama kita percaya kalau kita itu cuman aktor di sini gitu, tapi ada sutradaranya nih di atas sana gitu kan, ya udah tinggal jalanin aja peran kita gitu. Insya Allah ada aja jalan keluarnya gitu. Ya sekitar banyak sih ya pengalaman kita, kayak misalnya si Pascal kemarin misalnya ada masalah sama salah satu instansi kesehatan gitu kan. Dia mau cabut dari situ misalnya karena memang keterbatasan dia dalam segi pengalaman kan. Karena gue
yang paling penting kalau menurut gua, lu masuk gitu. Nggak perlu takut hadepin semuanya gitu. Tapi kadang-kadang kan ada di dari sisi marketing itu yang aduh, ini gue harus ngelakuin apa nih? Nah, daripada dia ngelakuin, dia lebih baik nggak ngelakuin gitu. Nah, cuman gue tekanin kalau untuk masalah instansi kesehatan, untuk masalah instansi ataupun apapun masalah bisnis, ketika ada suatu problem, komunikasi itu paling utama. Komunikasi apapun ceritanya, apapun omongannya, sepahit apapun, yang penting komunikasi gitu. Karena kalau orang ataupun relasi bisnis kita itu udah diam terhadap kita, udah selesai. Hubungan itu udah putus, maka rezeki pun terputus begitu. Makanya intinya dari bisnis kita, ketika kita ada problem segala macam, komunikasi aja. Walaupun kita nggak ada hal baik gitu, dalam artian gini, kita misalnya mau ngerjain sesuatu gitu kan, terus kepentok gitu kan, ya kita hantam aja gitu, dalam artian tunggu dulu ya, duit kita lagi segala macam gini. Walaupun pahit gitu, kita walaupun nggak ada pegangan, tapi tetap yang penting komunikasi terjalan dengan baik segala macam, sehingga orang menilainya oh orang ini profesional, tapi emang butuh waktu. Karena emang rasa was-was itu pasti dialami lah. Pasti, namanya manusia kan. Ada bisikan setan tadi kan, entah itu setan yang berbentuk setan, atau setan berbentuk manusia. Itu pasti. Ya kan, lingkungan kita ngebisikin kan, wah lu kalau kayak gini lu aja, lu bahaya, lu bisa habis gitu kan. Makanya butuh kita partner yang mendampingi buat dijaga bagaimana kita terlindung daripada setan tadi itu. Iya, sudah setan. Mau dalam bentuk doa ataupun motivasi itu penting banget. Makanya penting komunikasi, apalagi kayak misalnya gue itu menerapkan ketika kita lagi rapat segala macam, gue tidak pernah menempatkan diri gue di atas teman-teman yang lain, walaupun secara posisi gue di atas gitu. Gue selalu menempatkan diri gue equal, sama terhadap teman-teman gitu. Tapi ketika nanti pengambilan keputusan, tetap itu jatah gue karena gue yang ada di atas sana. Tapi gue tetap mengambil itu dari musyawarah teman-teman, yang mana yang terbaik gitu. Dan gue ACC lagi ke teman-teman. Kita ambil kesepakatan ini ya. Gimana? Sepakat semua, sepakat, jalan begitu. Gak ada tuh yang harusnya kita adu antem dengan emosional segala macam, karena gak akan ketemu. Kalau kita udah memposisikan diri kita di atas, gak akan ada jalan keluar gitu. Gak akan dapat mufakat gitu. Makanya kenapa terkadang banyak bisnis yang baru running terus tiba-tiba belum beberapa bulan udah skip gitu kan. Karena itu banyak dari orang-orang yang salah mengartikan tentang posisi gitu. Kita ketika posisi kita di atas ataupun posisi kita di bawah secara struktural, kita nggak boleh menempatkan kita posisinya di atas ataupun di bawah juga gitu. Dia tetap ketika mufakat, semua orang itu punya hak yang sama begitu. Tapi tetap ketika pengambilan keputusan ada hakimnya gitu ya, kayak di pengadilan aja. Ketika pengambilan keputusan ya harus ada satu orang yang ngambil keputusan dan semua orang itu menaatinya, seperti itu. Banyak ya. Cukup banyak ya. Makasih banyak Kak sharingnya. Jadi apa nih? Sinyal kita ya? Dari kacamata awam gitu ya, kali 24 jam nggak sih Kak? Halo, kedengaran nggak Kak? Sorry. Kedengaran. Tadi agak sedikit. Oke. Jadi kan kalau ngebangun bisnis ini sama masalah-masalah yang terjadi, prosesnya itu kan pasti memikirkannya itu 1 kali 24 jam ya Kak? Benar-benar nggak usai kan, nggak ada usainya. Nah itu ada nggak sih tips sama triknya buat bertahan ada di posisi itu, dan kasih satu tips terbaik buat orang-orang yang mau mulai bisnis gitu Pak? Satu tip untuk memulai bisnis, satu hal sih, yakin dan jalanin, itu aja. Karena ketika kita sudah yakin apa yang mau kita jalanin, semua itu akan terbuka jalannya. Walaupun pasti setiap bisnis itu pasti ada lika-likunya gitu. Ya ibaratnya kita analogikan seperti jalan gitu. Jalan di pegunungan itu lebih indah dibandingkan jalan tol yang lurus gitu. Bahkan banyak yang kecelakaan ketika jalannya itu cuma lurus doang gitu. Karena kita nggak tahu nih, kok nggak ada belokan gitu. Tapi kalau ada belokan, kita kayak nikmatin prosesnya, belok kiri, belok kanan gitu, sehingga sampai ke tujuannya gitu. Dengan keadaan yang fit gitu, nggak capek. Ketika kita cuma jalan lurus doang. Pernah ngerasain nggak sih kalau misalnya, pasti yang kalau cewek-cewek kan yang duduk ya, di kursi penumpang ya, pasti kan kalau jalan lurus doang tidur kan pasti kan. Nggak mungkin melek gitu. Nah seperti itu juga halnya bisnis gitu. Ketika kita ingin mulai bisnis, yang penting kita yakin dulu, kita mau jalanin dulu, yang penting kita coba mulai dulu.
ketika memang ada jalan lika-likunya itu berarti beneran gitu. Oh, ada lika-liku nih, berarti bener nih arah yang gua tuju gitu. Tapi ketika kok jalannya lempeng doang, berarti ada yang salah gitu. Apakah ketika kita lempeng habis itu kita jatuh ke jurang gitu kan? Lebih baik kita belok tapi sampai tujuan. Tapi lebih enak lagi emang lempeng tapi sampai tujuan sih. cuman ya sedikit lah yang seperti itu begitu. Dan kalau buat bagaimana cara biar tetap bertahan, nah itu jangan sampai masalah ada dia nunggu sampai masalah yang kedua datang. Betul. Jadi gimana cara bertahan? Setiap ada masalah selesaikan. Iya. Setiap ada masalah kedua datang, yang pertama selesai. Ya, biasanya orang kejadian kenapa nggak bertahan? Karena dia menumpuk masalah gitu. Masalah banyak nggak apa-apa, memang masalah itu harus dicari karena sebagai bentuk pengalaman dan meningkatkan value kita gitu. Bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Tapi karena kebanyakan masalah ditumpuk, akhirnya dia give up. Nah itu yang pertama. Jadi saran dari gua, jangan sampai menumpuk masalah, memperbanyak masalah tengah masalah. Iya. Itu quote dari gua, tercatat ya. Gimana? tadi ada jedak-jeduknya nggak? Iya benar, karena kadang orang itu banyak yang sepele terhadap masalah gitu. Jadi kayak ini mah masalahnya gampang gitu kan. Pas ketika numpuk baru dia mikir, masalah gue besar banget. Padahal dia numpuk masalahnya gitu. Kalau misalnya dia cicil aja masalahnya satu persatu selesai, satu selesai, semua selesai jadinya kan. Dibandingkan ya udah gue tumpuk aja dulu masalah-masalah. Pas numpuk baru kelihatan wah banyak juga masalah gue gitu. Nah, kadang-kadang emang yang penting ya dari kitanya juga agak sedikit peka lah terhadap masalah di sekeliling kita gitu. Atau kalau dari sudut pandang agama kan kawin ya kan, Allah tidak pernah memberikan cobaan kepada umatnya yang lebih batas kemampuan umatnya gitu. Terus sama lagi tadi kenapa jangan menumpuk masalah? Karena ada tuh di Al-Quran ayatnya, artinya kurang lebih kayak gini lah. Kerjain satu urusan kemudian urusan lain lah kayak gitu kan. Jadi yang sampai sekali ngegarap 3 urusan. Nah berapa itu? Lalu satu pelan-pelan yang penting cepat ya kan, tadi pertanyaan manajemen benar, 1 kelar, 2 kelar, 3 kelar, akhirnya 3-3-nya kelar. Tapi kalau sekali ngegarap 3, nah itu pusing juga mungkin teman-teman ngerasain kan kayak gitu. Yang penting dicoba, kalau emang nggak passionnya di situ ya udah aja. Betul. Itu aja. Sesimpel itu kok kehidupan dunia ini gitu. Kalau ada passionnya dijalanin, kalau nggak ada passionnya ya udah disudahi begitu, jangan dipaksa. Karena banyak orang yang merasa itu passion dia, tapi padahal dia cuma maksa diri dia gitu. Nah kadang-kadang itu yang orang banyak skipnya gitu. Karena sebenarnya kita kan harusnya menilai jati diri kita itu waktu SMA gitu kan. Pasti ada tuh pendidikan karakter building itu pasti kan di SMA tuh diajarin segala macam gitunya. Nah waktu kuliah udah masanya kita untuk gagal, apapun yang kita kerjakan ya gagal gitu. Walaupun ada passionnya tapi gagal nggak ada masalah. Itu pasti ada ujungnya gitu. Ketika kita mau bikin usaha gagal terus, ya udah lari ke usaha lain, gagal lagi, lari ke usaha lain, gagal lagi gitu kan. Sampai kita ketemu sebenarnya core bisnis kita itu di mana begitu. Jadi jangan sampai angan dan kemampuan itu berbanding terbalik. Kalau menurut gua angan dan kemampuan harus berbanding lurus. Semakin tinggi angan-angan, kemampuannya harus ketinggian lagi. Mantap. Bos dari Pascal itu sudah catat. Karena mau gimana pun gua hasil cetakan dari direktur gua. Mantap. Ya kita sama-sama belajar lah ke depannya kan. Begitu. Ada lagi yang ingin mau ditanyakan nih, mumpung kita sudah sangat siap ya kan? Keren banget ya Bang, keren banget Kak Rezi sama Kak Pascal, ceritanya tuh kayak alhamdulillah. Kak. Dan terus kalau misalnya balik lagi ke CV Putra Darmawan ini ya Kak, kan kita tahu pandemi, terus kalau tadi Kakak sharing itu turunnya ke lapangan, ada nggak sih Kak pemasarannya itu terjun langsung gitu kan ya ke lapangan Kak? Itu ada nggak sih rencana ke depannya untuk memakai marketplace atau digital gitu Kak? Kalau ini kalau sekarang itu orang itu gini, kadang-kadang tuh beda sentuhan ketika kita ketemu orangnya langsung sama kita by phone gitu. Itu ada ilmu marketingnya gitu. Itu namanya bahasa tubuh gitu. Terkadang ketika kita ngechat seseorang, kita nggak tahu bahasa tubuhnya itu seperti apa gitu, moodnya sedang apa gitu. Jadi
kadang-kadang bahasa yang kita lontarkan itu bisa beda pemahaman begitu. Makanya itu pasti akan apa namanya, sistem itu pasti akan dibuat sesuai dengan kebutuhan klien kita begitu. Tapi untuk saat ini yang gue lihat klien kita itu masih membutuhkan touching apa namanya, ketemu langsungnya gitu, direct personal gitu kan. Jadi ya malah itu jadi poin plus buat kita gitu. Di keadaan pandemi kayak gini kan banyak pesaing kita yang misalnya udah tua-tua gitu kan, terus dia agak sedikit tidak berani untuk keluar rumah ataupun segala macam. Nah jadinya itu jadi peluang bagi kita, walaupun ada resikonya kita terkena penyakit, cuma kan yang penting kita protokol kesehatan, pakai masker yang lengkap gitu kan, bawa hand sanitizer segala macam ya. Tapi itu jadi peluang, sehingga kita ketika orang-orang nggak masuk, kita masuk gitu, yang muda-muda ini masuk. Nah itu jadi peluang buat kita gitu di pandemi gitu. Makanya kalau dibilang hikmahnya, ada aja hikmahnya di setiap keadaan gitu. Nah jadi marketing dari kitanya tetap direct selling gitu kan, direct untuk offeringnya kita langsung gitu. Tapi ketika memang dibutuhkan hal-hal yang itu by WhatsApp ataupun by sosial media, kita tetap sosial media. Dan untuk produk-produk kita pasti kita akan tujukan ke digitalisasi, yaitu ke e-commerce, e-katalog gitu. Itu pasti, itu sebagai prasyarat kita sebagai penyedia barang dan jasa gitu kan. Bagi kita masih muda, makanya itu udah jadi rencana kita dari sebelum-sebelumnya. Cuman karena keadaan seperti ini kita jadi nge-hold dulu. Kita bahkan ingin ngerekrut untuk tenaga IT-nya gitu. Cuman kita tahan dulu, takutnya itu malah jadi fixed cost kita per bulan gitu kan. Cuman belum dibutuhkan gitu. Jadi kita tahan dulu sampai nanti keadaan sudah normal, baru kita bikin website ataupun marketplace lah untuk produk-produk kita gitu, yang emang misalnya pengirimannya di luar Jabodetabek, ataupun emang orang-orang itu melalui dengan layanan pengadaan sistem secara elektronik seperti itu. Berarti pasti ada trik pemasarannya dong Kak. Nah boleh ceritain nggak Kak trik pemasarannya agar kenapa sih konsumen harus membeli produk dari perusahaan Kakak? Trik pemasaran. Ini kayak urusan gue nih. Ya, silakan. Ya kan? Jangan direktur mulu nih, manajer pemasaran harus diberdayakan. Silakan Pak. Jadi kayak gini, yang udah ya kan, trik pemasaran. Sebenarnya bukan bagaimana caranya mereka membeli ke kita, karena kita itu bukan ngejual sebenarnya, kita tuh melayani. Itu yang gue tanamkan dalam diri gue. Gue melayani. Jadi bagaimana si konsumen tadi percaya dulu sama gue. Karena gini, yang pertanyaan simpel, yang membedakan lu dengan yang lain apa? Toh kalau kebutuhannya sama, misalnya kebutuhannya tadi pulpen, semua orang punya pulpen. Terus yang membedakan beli di gua beli di lain apa? Makanya tadi kenapa Bang Reji bilang butuh komunikasi secara langsung. Itu kan dalam bentuk silaturahmi, agar kita tahu satu sama lain lebih dalam. Ketika lebih dalam, komunikasi bagus dan bisa dipercaya, balik lagi trust nomor satu kan. Ya udah, dia apa-apa ke kita kan. Jadi intinya satu, komunikasi dijaga ya. Setelah daripada trust tadi ya, kepercayaan. Gimana cara ngejaga kepercayaan itu jaga komunikasi. Dan gimana cara ngejaga komunikasi? Ya jaga kepercayaan juga gitu. Kalau misalnya kepercayaan yang nggak dijaga, komunikasi berantakan. Tapi kalau misalnya komunikasi yang nggak dijaga, trust berantakan juga. Karena kan nanti tadi misalnya by WA tiba-tiba sinyal lemot, kuota habis gitu. Kok dianggap ini nggak ada kabar gitu kan. Biasanya apalagi berhubungan satu sama lain, entah itu teman atau pasangan misalnya kan, nggak ada kabar, salah paham. Akhirnya trust-nya berkurang. Nah, jadi jangan sampai dua hal tadi itu dilepas tuh, trust, komunikasi, kayak gitu. Jadi kita tambahan nggak ada sih. Triknya ya itu sih simpel itu sebenarnya triknya. Yang penting kita dapat emosionalnya. Tuh. Emosional terbangun, apalagi kan rata-rata yang memang yang di kesehatannya kebanyakan perempuan gitu kan. Jadi kita agak sedikit ibaratnya benar-benar emosionalnya gitu kan, bisa jadi dianggap anak, bisa jadi dianggap adik di situ ya. Tinggal
personal branding kita, gimana cara kita bisa dapat tipikal dari klien kita gitu. Misalnya emang tipikal kliennya kayak gini, berarti kita harus masuknya kayak gini caranya gitu. Misal tipikal lain lagi, kita harus masuk kayak gini caranya gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu kita ketika masuk ataupun ketika kita meyakinkan seorang klien seperti itu. Jadi tambahan dari kita, tapi kalau sebelumnya sesuai dengan prosedur awal dan teori yang sudah ada. Kayak misalnya ketika memberikan produk harus transparan, nanti jangan sampai yang cacat ditutupi. Nah ya gitu. Terus timing ketika butuh deadline besok jangan sampai narik sekian minggu. Itu standar ya kan, yang teman-teman pun udah tahu, bisa baca di Google atau di buku-buku lain atau referensi lain. Cuma kalau dari kita kan nggak ada di buku, nggak ada di Google. Jadi kalau misalnya ini ya itu dari kita. Kalau misalnya penasaran gimana, ya undang kita lagi gitu. Makan malam. Ya begitu aja. Boleh dia tindakan kalau untuk undangan yang kedua tuh. Jadi kalau untuk kepercayaan sama komunikasi itu harus berjalan seimbang gitu ya Kak, benar-benar selaras gitu, nggak boleh satu berat sebelah atau satunya enteng sebelah gitu. Jadi untuk terakhir kali ya Kak, ada nggak sih Kak pesan yang mau disampaikan ke adik-adik kakak nih yang nonton podcast ini, kan mahasiswa akuntansi gitu ya Kak. Apa sih pesan yang mau disampaikan dari Kak Rezi sama Kak Pascal untuk mereka sama untuk aku juga? Kalau gua pesan-pesannya dalam berbisnis, yang pertama harus berani, yakin, trust, dijaga, ya kan. Yang kedua istiqomah. Artinya jangan sampai ngejalanin setengah hati atau mut-mutan, nah itu bahaya dalam berbisnis. Sisanya teman-teman temuin sendiri pengalaman dan cerita-cerita teman sekalian. Karena beda pengalaman, beda proses, beda cerita. Jadi Kak Pascal nggak bisa nyamaratakan semua. Cuma pesan Kak Pascal yang tadi itu aja. Sisanya sudah nyoba, ada pengalaman, ada cerita, ayo kita ngobrol bareng, sharing bareng, kita bertukar cerita. Itu aja dari gue. Asolutif jawabannya asolutif. Iya, kalau dari gua untuk adik-adik akuntansi yang terutama untuk Nadia dan Dia sebagai apa ya, pembawa acara kita ya. Nah, intinya kalau emang mau terjun ke dunia bisnis, ya harus pahami resikonya, bukan konsekuensinya apa. Pasti ada opportunity cost di situ, biaya peluang segala macam kayak gitu. Peluang yang ada apa, terus kita juga passionnya di mana gitu kan, sehingga itu bisa ketemu gitu jalan untuk ke passion yang kita mau itu seperti apa gitu. Dan juga harus yakin gitu, karena ketika kita nggak yakin sama, bahkan kalau kita bukan nggak yakin sama bisnis kita ya, tapi udah nggak yakin sama diri kita, wah itu ada yang salah sama diri kita. Yang paling pertama itu yakini dulu diri kita, yakini diri adik-adik dulu gitu. Kalau emang kalian itu mau bisnis gitu, dengan segala konsekuensi yang ada, dengan segala risiko yang ada, dengan segala biaya yang dikorbankan ya, itu opportunity cost ya. Salah gue tadi. Ya maksudnya itu biaya yang dikorbankan, karena bisa kita jalani secara berbarengan gitu, karena ya kita cuma punya satu badan, 2 kaki, 2 tangan gitu ya. Ketika kita bisa pun pasti bakal setengah-setengah tadi kalau kata Pascal. Nah itu jangan sampai ketika ada satu bidang yang ditekuni segala macam, tekuni sampai ibaratnya sampai ke akar-akarnya ditekuni gitu, pasti ada jalannya gitu. Cuman kalau udah setengah-setengah ngeliat peluang ini ada, loncat sana loncat sini, yang ada bangkrut, yang ada mati bisnisnya. Itu aja, harus konsisten dan komitmen itu gitu sih. Dan jangan lupa sehat untuk ibadah. Satu, sehat untuk ibadah. Buat selama seumur hidup. Makasih banyak Kak Rezi, Kak Pascal. Ya, sama-sama. Makasih juga nih. Highlight tentang yakin, jalani, ambil prosesnya, ambil ceritanya, dan tetap belajar dari perjalanan yang ada ya Kak. Makasih banyak atas waktunya Kak Rezi, Kak Pascal.